Selamat sore pemirsa, saya Shena Damayana akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Kabar Merah Putih yang mengulas tentang aktivitas Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Dan berikut Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna atau SKP di Istana Negara, Jakarta. Sidang digelar untuk mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih selama 6 bulan terakhir. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Sidang ini membahas mengenai evaluasi kinerja 6 bulan pertama Kabinet Merah Putih sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sidang ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan seluruh Menteri Kabinet Merah Putih, Wakil Menteri, Utusan Khusus Presiden, serta Kepala Badan dan Lembaga. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo memberikan arahan langsung pada jajaran kabinetnya. Dalam arahannya, Prabowo mengaku cukup puas dengan kinerja anggota kabinetnya selama 6 bulan sebagai Presiden Indonesia. 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Presiden Prabowo juga mengapresiasi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kerjasama dan dedikasi selama 6 bulan pertama masa pemerintahannya. Dari Jakarta, Fatima Albar, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto membantah jika disebut sebagai Presiden boneka oleh Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto membantah tudingan bahwa dirinya presiden boneka yang dapat dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan di sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore. Prabowo menegaskan bahwa dirinya bukan presiden boneka, apalagi dapat dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Meski Prabowo mengakui bahwa dirinya kerap melakukan konsultasi dengan Jokowi, Prabowo menganggap hal tersebut wajar dilakukan karena Jokowi telah menjabat sebagai presiden selama 10 tahun. Namun Prabowo juga menegaskan konsultasi terkait isu nasional juga ia lakukan kepada presiden terdahulu, termasuk dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Fatima Albar, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. Menghadap
ada Pak Harto, iya kan, Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak. Pemirsa, Hasan Nasbi menyatakan kembali aktif sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Sebelumnya, Hasan Nasbi sempat mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 April lalu. Hasan Nasbi menegaskan dirinya diperintahkan untuk tetap memimpin PCO. Berikut penjelasan Hasan Nasbi sesaat lalu. Kemarin saya dapat undangan dari Bapak Seskap untuk mengikuti rapat kabinet. Dan memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesnek, bertemu juga dengan Bapak Seskap, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya. Persoalan tadi pertanyaan teman-teman, ditolak atau tidak mungkin nanti bisa tanyakan ke Pak Mensesnek ya. Tapi yang jelas yang saya terima adalah perintah untuk meneruskan tugas untuk memimpin PCO sejauh ini. Gitu. Kita bicara hal-hal yang umum soal negara dengan presiden, tapi kemudian perintah untuk meneruskan itu disampaikan oleh Mensesnek dan Seskap. 29 siswa SMA dan SMK dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang Senin pagi diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi dari Kodim 0619 Purwakarta, Jawa Barat. Para siswa ini akan menjalani pendidikan karakter ala militer. Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan, 29 siswa SMA dan SMK dari 3 kabupaten di Purwakarta, Subang, dan Karawang diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung dari Kodim 0619 Purwakarta. Pelepasan dilakukan Bupati Purwakarta Saipul Bahri Binzen dan orang tua siswa. Siswa yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi karena banyak orang tua yang meminta. Nantinya mereka akan menjalani pendidikan karakter selama 2 pekan hingga 1 bulan. Karena setiap hari kan banyak orang menitipkan, orang tuanya di medsos, ke nomor aduan, ke dinas pendidikan, bahkan ke resimen juga banyak kan, Bapak titip saya, titip anak kan gitu. Tapi kan kita terus verifikasi, ya kan? Verifikasi, kita lihat sejauh mana anak ini memang layak untuk dibawa atau masih bisa ditangani oleh orang tua dan atau oleh sekolahnya. Nah, yang dibawa ke sini itu yang memang sudah tidak bisa ditangani oleh orang tua dan sekolahnya. Rata-rata kan problemnya mereka itu malam begadang terus, paginya susah bangun, pergi dari rumah mau ke sekolah, nggak ke sekolah datangnya, malah main, malah nongkrong, malah merokok. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik, terutama disiplin termasuk disiplin sekolahnya. Gitu. Emang kenapa Pak anak sekarang? Ya, terutama ya begadang terus tiap malam, pagi-pagi tidur, sekolah bolos. Program pendidikan karakter ini diharapkan mampu membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap positif pelajar. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Program pendidikan karakter ala militer yang diusung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menelan biaya sebesar 6 miliar rupiah. Alokasi dana miliaran rupiah ini berasal dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ditargetkan diikuti sebanyak 900 siswa secara bertahap. Deddy Mulyadi mengatakan anggaran tersebut merupakan dana cadangan yang disiapkan apabila terjadi lonjakan jumlah peserta. Alokasi dana tersebut akan digunakan untuk membiayai seragam, makan dan minum, dan honor untuk pengajar dan pelatih. Dana tersebut akan diserahkan dan dikelola kepada pihak penyelenggara. Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Saya ucapkan terima kasih, semoga kalian menjadi anak-anak hebat.
yang pertama, kalau yang sekarang kan yang teknis-teknis saya tanganin waktu awal. Tapi karena jumlahnya semakin besar, maka alokasi anggarannya ada di Dinas Pendidikan, ya kan? Dinas Pendidikan itu nanti uangnya itu diserahkan ke penyelenggara, ya kan? Kita tidak mengelola. Itu apa aja, Pak? Itu udah dimulai dari pergeseran sekarang, Pak? Udah. Nah, kemudian ya komponennya kan ada seragam, ada makan, ada minum, kan seperti itu komponennya. Terus kemudian honorarium pelatih. Itu tidak terlalu besar atau emang cukup banyak yang daftar atau gimana, Pak? Iya kan, karena itu kan cadangan segitu kan digunakannya sekarang baru berapa kan kita belum tahu ya. Tapi itu dicadangkan untuk menangani apabila ada lonjakan yang sangat besar. Tapi kalau nanti diukur per siswanya berapa sih nilainya per hari kali sekian hari. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri baru Singapura, Lawrence Wong, melalui sambungan telepon. Ucapan ini disampaikan menyusul kemenangan Partai Aksi Rakyat atau People Action Party, partai yang dipimpin Wong dalam pemilu nasional Singapura. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Lawrence Wong yang resmi terpilih menjadi Perdana Menteri baru Singapura. Ucapan selamat tersebut dilakukan melalui sambungan telepon Senin kemarin. Prabowo mengucapkan selamat atas kemenangan Partai Aksi Rakyat dalam pemilu nasional di Singapura. Prabowo nilai kemenangan telak Partai Aksi Rakyat merupakan wujud kepercayaan rakyat Singapura terhadap kepemimpinan Lawrence Wong dan janji stabilitas yang dibawa partai tersebut. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan baru di bawah Wong akan mampu melanjutkan keberhasilan pembangunan dan stabilitas Singapura. Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Singapura, khususnya di bawah kepemimpinan baru Perdana Menteri Lawrence Wong. And I try to, maybe soon I'll just drop by Singapore and call on you just just to congratulate you myself, because you came to me and congratulated me yourself, so I would like to go to Singapore and congratulate you myself. Okay, good sir. Thank you. I'll coordinate with you. Thank you. Sekali lagi. Selamat sekali. Thank you. Terima kasih. Thank you. Wong yang menjabat sebagai Perdana Menteri Singapura sejak tahun lalu berupaya memperkuat mandat Partai Aksi Rakyat atau PAP di tengah tantangan terhadap dominasi partai yang telah berkuasa sejak sebelum kemerdekaan. Partai Aksi Rakyat meraih 65,57% suara dari lebih dari 2 juta pemilih dan menguasai 87 dari total 97 kursi di parlemen. Tim TV One mengabarkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi petani di Sika, Nusa Tenggara Timur. Di Desa Kolisia, Kecamatan Mangepanda, Gibran Rakabuming Raka berdiskusi mengenai masalah yang dihadapi petani. Gibran juga memberikan bantuan alat pertanian berupa traktor, hand traktor, dan mesin pompa guna meningkatkan produksi gabah. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menghadiri Milken Institute Global Conference 2025 di Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam forum ekonomi bergengsi tersebut, kehadiran Kadin untuk mendorong investasi asing ke Indonesia. Teman-teman dari Danantara sekalian mempromosikan untuk investasi di Indonesia. Nah, enaknya sudah ada Danantara, ada sovereign wealth fund-nya yang punya dana dan punya keahlian dan punya pengalaman untuk mendampingi investor-investor asing yang mau masuk ke Indonesia. Dan sebaliknya, apabila Indonesia ingin investasi di luar negeri, sekarang dengan adanya diskusi mengenai tarif mungkin menjadi lebih menarik
Misalnya kita bukan saja ingin mengambil barang dari Amerika, entah itu komoditas ataupun teknologi, tapi bisa juga invest di perusahaannya di Amerika yang sangat diminati sekarang. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita diskusikan. Besok saya akan bicara di panel. Tadi Pak Pandu dari Danantara sudah bicara. Mudah-mudahan makin banyak keterlibatan Indonesia makin baik. Perusahaan PT Sepium Energi Selaras menggelar launching penanaman pohon gamal bersama kelompok tani di Desa Marga Cinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Budidaya tersebut dalam rangka percepatan swasembada energi baru terbarukan untuk mewujudkan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Presiden Komisaris PT Sepium Energi Selaras, Ruksamin, menggelar launching perdana penanaman pohon gamal di Desa Marga Cinta, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Launching perdana penanaman pohon gamal ini dihadiri oleh ratusan warga dari kelompok tani di desa setempat yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tanaman pohon gamal yang insya Allah akan kita budidayakan dan dikelola menjadi energi terbarukan sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Target kita sampai dengan ekspor, Pak. Jadi kita akan menanam semua, ada kebun inti dan kebun plasma. Dan kita bukan hanya serpihan seperti yang akan dibuat di sana untuk dalam negeri, tapi kita siapkan sampai dengan pabrik pelet yang insya Allah siap untuk ekspor, Pak. Itu sudah kita siapkan juga. Kegiatan ini juga disaksikan oleh anggota DPR RI, Wakil Bupati Konawe Selatan, pimpinan PLN Energi Primer Indonesia, serta para muspida. Saya gembira karena yang seharusnya ini pemerintah itu melakukan sosialisasi segala macam, ya PLN juga harus melakukan itu. Tapi ini tiba-tiba masyarakat di sini ini swadaya itu menggerakkan ini, jadi ini luar biasa. Menurut saya ini satu-satunya saya temui di seluruh provinsi di Indonesia, ya baru di Sultra ini. Pihak perusahaan kemudian melakukan tanda tangan nota kesepakatan atau MOU bersama aparat desa dengan perwakilan kelompok tani yang kemudian dilanjutkan dengan launching simbolis penanaman pohon gamal. Ruksamin berjanji membudidayakan gamal ini dengan target melakukan ekspor dan menyiapkan sebuah pabrik untuk menjamin kesejahteraan para petani. Melalui budidaya tersebut dalam rangka percepatan swasembada energi baru terbarukan untuk mewujudkan program Astacita. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta agar biaya haji bagi jemaah Indonesia diturunkan semurah-murahnya. Prabowo mengaku kurang puas dengan harga yang sekarang. Presiden berharap biaya haji kita lebih murah dibandingkan Malaysia. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar biaya haji bagi jemaah Indonesia bisa diturunkan lagi. Prabowo meminta Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelenggara Haji untuk berkoordinasi dengan Arab Saudi agar biaya haji lebih murah. Hal ini Prabowo sampaikan saat meresmikan Terminal Khusus Haji 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Prabowo mengaku kurang puas dengan harga yang sekarang, kalau bisa lebih murah dari Malaysia. Pemerintah kita, khususnya di bawah kepemimpinan saya, akan berusaha sekeras tenaga untuk memberi pelayanan terbaik. Juga kita untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu. Jadi saya minta Menteri Agama, Kepala Badan Urusan Haji, tentunya dibantu oleh Penasihat Khusus Presiden bidang haji untuk koordinasi sebaik-baiknya, duduk bersama dan mencari solusi-solusi untuk mengurangi ongkos haji. Sudah dirasakan oleh jamaah haji tahun ini 203.000. Tapi 4 juta saya minta dikurangi lagi. Saya belum puas. Kita harus yang termurah yang bisa kita capai. Kalau bisa lebih murah dari Malaysia.
Saya kira bisa, kira-kira Kepala Badan siap. Menteri Agama? Siap. Insya Allah. Ini ditonton loh ini. Presiden Prabowo pun menekankan pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi warga negara Indonesia dalam urusan haji dan umroh. Tim TV One mengabarkan. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia. Ketua Komisi 8 Marwan Dasopang menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penurunan biaya haji. Menurut Dasopang, pelayanan jamaah haji Indonesia mulai tertinggal dari kebijakan pihak Arab Saudi karena di Saudi haji sudah diturunkan ke bisnis sehingga dilaksanakan oleh PT. Indonesia sedikit lamban untuk merespon hal seperti ini karena tahapan-tahapan masih melalui pemerintah. Berikut tanggapan Ketua Komisi 8 Marwan Dasopang. Pelayanan jamaah haji kita sudah mulai tertinggal dari kebijakan pihak Saudi. Saudi itu haji sudah diturunkan ke bisnis, jadi pelayanan dilaksanakan oleh syarikah PT. Karena itu Indonesia agak lamban merespon perkembangan ini karena setiap tahapan-tahapan kita masih pemerintah. Umpamanya tahapan pertama kan MOU, tanda tangan antara Menteri Haji dan Menteri Agama. Ke bawahnya pihak Saudi sudah PT, sudah syarikah. Sementara yang namanya syarikah butuh kepastian, butuh komitmen, butuh lebih awal. Kalau MOU penggunaan hotel lebih awal, mungkin harganya bisa lebih murah. Tapi karena kita masih ditangani oleh pemerintah, nunggu dulu diketok hasil keputusan di sini. Itu artinya rentang waktu dari tawaran pihak swasta di Saudi sampai ke keputusan pemerintahan dan DPR itu masih cukup panjang waktunya. Pada saat kita sudah siap, harganya sudah berlipat-lipat naik. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.